dalam keadaan penuh dengan sukacita ya. Selama hari-hari kita bekerja, Tuhan masih menjaga kita, melindungi kita. Namun sebelum kita memulai acara kebaktian kita, mari kita sama-sama berdiri dulu. Kita sebutkan yel-yel sekolah sahabat kita. Nanti saya akan mengatakan sekolah sahabat, jemaat akan mengatakan bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Saya ulangi, nanti saya akan mengatakan sekolah sahabat, jemaat akan mengatakan bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Oke, bisa kita mulai ya. Sekolah sahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Untuk memulai perbaktian kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita buka lagu Syah nomor 340, Sabat Hari Perhentian.
Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur pasal 62 ayat yang 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita ucapkan bersama-sama. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya Setiap waktu. setiap waktu. Hai umat. Hai umat, Curahkanlah isi hatimu. curahkanlah isi hatimu Di hadapannya. di hadapannya. Allah ialah tempat Allah ialah tempat perlindungan kita. perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Kita berdoa dan bertelut. Allah kami yang di sorga, Allah yang disembah pagi, siang, dan malam, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, yang menjaga dan melindungi kami di hari-hari kami beraktivitas, di hari-hari kami mencari nafkah untuk keluarga kami pribadi, tetap pribadi. Dan pada hari Sabat ini Tuhan, kami datang bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui firman Tuhan dan lagu-lagu pujian. Bapa, curahkanlah Roh Kudus kepada masing-masing kami, sehingga kami ketika melakukan perbaktian ini, hati kami boleh diubahkan, hati kami boleh diperbaharui, tentunya seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, berkati rangkaian acara perbaktian kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan bacaan mission, mungkin dari jemaat calon sekolah sahabat Cijinti ada mau menyampaikan lagi pujian. Tadi katanya Bapak sahabat mau duet ya sama Pak Dia. Laporan dulu. Oh, laporan dulu. Oke, sebelum lagu pujian, kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Pak Nainggolan. Laporan sekolah sahabat tanah sahabat Nasalku tanggal 28 24. Ya, tanggal 9 do, 95. Ditulis. Hindi na tayo ditulis. Orang naidon naman sa tutoran na kataan tutoran ini. Kaman lakap kurang sakit lah itu doon. Lakap masuk katurin musik dondo dahil. Doma. Po na sa manulis ng tanggal 2 o ndetis ko tanggal 9.
Pelaporan Sekolah Sahabat tanggal 9 Mei 2026. Dewasa yang hadir 6 orang, absen 2 orang, tamu 1 orang, persembahan Rp67.000, keperluan kosong. Ini mana berapa? Terima kasih Pak Migolan untuk laporannya di sahabat lalu. Saat ini kita akan belajar dari bacaan Michelle. Nah, ada di spesial lu tuh ya. Hah? Spesial. Oh iya, lagu spesial. Jadi lupa. Oke, lagu spesial yang akan dibawakan oleh Pak Jaya dan Mas Sarah. Mama. Itu juga. Nak kira ni mah. Sudah siap. Ah, Siap. enggak ada sarana itu. Ya. Dasar na yun. Nomor Ah, nomor. anak ini. Ya, ya, ya. Oke. Jadilah Amin. Amin. Terima kasih sahabat untuk pujiannya. Oke, bacaan mission kita sama seperti di sahabat lalu. Ya. Kita akan mempelajari tentang seorang yang mengalami gangguan kesehatan di pendengarannya. Namanya itu Mary. Dia lahir di Kenya. Dan kalau yang lalu itu dia kena gangguan pendengaran itu karena obat yang efek samping dari obat. Tapi kalau Mary ini dibilang dari lahir dia nggak bisa dengar. Yang lebih parahnya dikatakan kedua orang tuanya itu meninggal ketika dia masih sangat kecil. Bayangkan dia nggak bisa dengar dan dia kehilangan kedua orang tuanya waktu dia masih kecil. Dan seorang paman yang baik hati membesarkannya. Nah, pamannya ini ingin Mary mendapat pendidikan,
Tetapi ketika gadis itu masuk di sekolah umum, ia tidak bisa memahami apa yang dikatakan guru-guru. Ia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Pamannya mencari waktu yang cukup lama untuk menemukan sekolah bagi anak-anak ia dalam permasalahan dalam kebenaran. Ia menemukan beberapa sekolah, tetapi semua memungut biaya sekolah. Sebagai petani jagung, ia tidak mampu membayar biaya sekolah. Untuk memberi makan Mary dan keluarga saja sudah sulit. Kemudian ketika Mary berusia 7 tahun, pamannya membawanya ke perkemahan rohani. Di sana seorang pendeta melihat Mary dan menasehati pamannya untuk mengirimnya ke sekolah asrama Adventus anak-anak tuli. Pamannya menyukai ide tersebut, tetapi rasanya seperti mimpi. Mereka tinggal jauh dan sekolah Advent muata untuk anak-anak tuli dan tidak punya uang untuk ongkos bus maupun biaya sekolah. Namun, pamannya sungguh ingin Mary belajar. Jadi ia menjual sebagian hasil panen jagung untuk membeli tiket bus ke sekolah itu. Di sekolah, kepala sekolah menyambut Mary dan berkata kepada pamannya agar tidak khawatir tentang biaya sekolah maupun kebutuhan lainnya. Ia menunjukkan asrama tempat Mary akan tinggal bersama anak-anak perempuan lainnya sepanjang tahun ajaran. Mary berpamitan kepada pamannya dan segera menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia senang memiliki teman-teman yang sama seperti dia. Ia senang memiliki makanan yang untuk dimakan setiap hari. Yang terutama ia sangat senang belajar tentang Allah. Setiap pagi, seorang guru membaca ayat Alkitab sebelum kelas dimulai. Mary sangat menyukai Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika ia mulai bisa membaca, ia ingin diberi kesempatan membaca ayat Alkitab harian itu. Ia berkata, "Guru, biarkan saya membaca ayat hari ini," katanya. Dan ia pun membacanya. Setahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, Mary melihat kesetiaan Allah kepadanya. Ia mengenang kehidupannya dahulu dan menyadari bahwa Allah sedang memberinya pendidikan dan masa depan. Ia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Ia berkata, "Saya akan hidup untuk Allah," katanya kepada kepala sekolah. Hari ini, Mary berusia 13 tahun. Ia telah bersekolah di sana selama 6 tahun dan dia hidup untuk Allah. Saat ini ia tidak hanya membaca ayat Alkitab harian, tetapi juga menyiapkan khotbah dan memberitakan firman Tuhan di gereja sekolah maupun di gereja lain setiap Sabat. Ia senang berkhotbah tentang Yesus yang segera datang kembali dan akan memberikan pendengaran kepada semua orang yang mengasihinya. Ia berkata, "Meskipun saya tuli, saya telah mendengar Yesus," katanya. Sebagian dari persembahan tahun 2023 digunakan untuk memperluas sekolah Advent Mata untuk anak-anak tuli di Kenya dengan membangun asrama baru bagi anak laki-laki dan perempuan serta aula serbaguna dengan dapur modern dan ruang makan. Sebelumnya anak-anak makan di lapangan terbuka dan makanan mereka dimasak di atas api terbuka di dapur darurat yang terbuat dari lembaran seng. Terima kasih atas kemurahan hati Anda yang membantu membagikan kasih Yesus kepada anak-anak di sekolah Advent Muata untuk anak-anak tuli dan lebih jauh lagi. Salah satu proyek misi terwilnya adalah sekolah lain, sekolah taman kanak-kanak komunitas Advent Network yang juga mengajarkan anak-anak tentang Allah di Kenya. Terima kasih telah mendukung proyek penting ini dengan persembahan Anda. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari bacaan pesan ini? Kita lihat dia memiliki kekurangan. Dia kehilangan orang tua dan dia dibesarkan oleh pamannya, namun pamannya juga memiliki kekurangan yaitu dalam segi ekonomi. Tapi oleh karena Tuhan berkuasa, Tuhan mengarahkan memberikan jalan kepada Mary ini untuk bisa bersekolah.
Ya, dia merasakan bagaimana dia bisa belajar Alkitab, dia bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang mungkin dulunya ya seperti pelajaran di sahabat lalu. Kalau anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu bakal dijauhi oleh orang-orang karena dianggap sebagai kutukan akibat dosa yang dilakukan entah orang tuanya, pamannya dan lain-lain. Tapi melalui kekurangan yang dia miliki, ia haus atau memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus. Nah, sementara kita ya mungkin Bapak Tenggolan juga ya sedang bermasalah di telinga, tapi Pak, Yesus itu akan selalu mendengarkan atau berbicara dengan Bapak melalui Alkitab, melalui firman, melalui orang-orang yang baik, utus-utusan Tuhan, dan jangan putus asa kalau kita memiliki kekurangan, ya. Tapi gunakan kekurangan yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi Tuhan. Bayangkan pada saat dia katakan berkat kekulian, ya, gak semua orang bisa bilang kalau saya kuliah itu adalah berkat. Kalau saya buta itu saya menjadi apa adalah berkat bagi saya. Gak semua orang bisa kayak gitu. Hanya orang yang memiliki iman kepada Yesus yang mengatakan bahwa kekurangan yang saya miliki adalah berkat dari Tuhan. Itulah pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita sama-sama buka lagu Sion nomor 260. Lagu Sion 260. Bawa persembahanmu sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Allah kami yang di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Engkau memberkati perbendaharaan kami melalui pekerjaan tangan kami. Ketika kami mengumpulkan persembahan pada saat ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Bukti dari rasa ucapan syukur kami bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami mendoakan persembahan ini, biarlah digunakan oleh organisasi kami menjadi untuk kemajuan pekerjaan dan perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan pekabaran Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan.
Terkhusus di Sidupit ini kami berkati para orang tua kami di tempat ini, pekerjaan tangan mereka, usaha-usaha mereka, anak-anak mereka yang bekerja, yang menyokong juga mereka, biar Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, maka roh dan Tuhan. Dan saat ini kami doakan kaki ibu sekolah yang saat ini sedang sakit, supaya kaki Tuhan, biarlah melihat kuasa dari Tuhan menjadi bagian daripada itu, sehingga kakinya boleh cepat sembuh. Ini adalah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Promosi pemimpin sekolah sahabat. Judulnya adalah pengalaman bersama Tuhan. Keterangannya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih, karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pengenalan yang benar akan Tuhan merupakan kerinduan setiap orang percaya. Tetapi banyak dari kita yang tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Pengenalan kita kepada Tuhan bersifat pribadi yang dibangun dan seringnya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengakui kenal Tuhan jika kita tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal karena mereka memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan. Bukan karena mendengar dari pengalaman orang lain. Pengalaman bersama Tuhan akan menguatkan hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita benar-benar mengenal pribadinya. Sehubungan dengan tema saya akan pergi untuk periode kedua 2025-2030 yang bertujuan mendorong misi pribadi dan semua anggota secara keseluruhan, memperdalam pertumbuhan rohani dan memperkuat kapasitas kepemimpinan, bertumbuh dengan hubungan dengan Tuhan. Marilah kita terus terlibat dalam pekerjaan pelayanan penginjilan selama kita memiliki semangat doa dan terus berdoa. Dengan tekun kita pasti akan menerima hasilnya. Oleh karena itu teruslah evaluasi dan dorong kegiatan doa di doa sahabat rohani TDSR, UKSS atau UKPP di jemaatmu. Doronglah mereka untuk berkomitmen melakukan doa 777 dan doa 7752 setiap hari dan puasa di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Sekarang kita akan memasuki pelajaran sekolah sahabat. Namun sebelum itu kita nyanyikan satu ayat kasih surga yang terindah. Lagu nomor 5, satu ayat saja, kasih surga yang terindah. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertatalah dan sucikanlah hati. Yesus engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan berkerajaan dalam hati yang berserah. Oke, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Terima kasih bisa bertemu kembali dengan rumah Tuhan
walaupun Minang udah siantar ya, udah tinggal di sana sampai kapan itu? Tahu kan, bukannya dia lama nabur di sana, bilang kan, Ah, aku nggak tahan setelah di sana, tapi nggak tahu tentang ini anaknya itu di sini lagi ke kanan, nggak pasti lah kanan. iya, memang kalau udah masa tua itu memang nggak bisa tinggalkan lama-lama. Dia pasti terus ingat kenangan sama suaminya apa gitu. Karena lama-lama ini kan ya gitu kan pasti balik lagi lah kayaknya beliau. Iya. Cuma kemarin udah sempat perpisahan. Ternyata setelah tiba di Batang Toru ternyata ketemu dengan keluarga yang udah dibaptis di sana, ternyata mereka nggak siap untuk berbakti antar. Maksudnya mereka itu udah di gereja di Pinang Sori ya. Iya. Gereja kita juga. Oh iya. Cuma itulah setiap sahabat dia bilang mereka ibadah di sana, makanya tadinya pengen buat ibadah di situ entah 1 bulan 2 kali. Nah, ternyata mereka ibadah di Pinang Sori, maka laporlah sama pendeta bilang, oh, di sinilah kamu gereja dan tetaplah melayani si Julkit selama 1 bulan itu 2 kali ya, sabat kedua dan sabat keempat. Kalau dulu sama Bang Alex, dan sekarang partnernya Pak JH. Ya, Pak JH sebagai partner saya untuk melayani di tempat ini. Ya, kita akan bertemu terus di sabat kedua dan sabat keempat. Ya, semoga lah kerohanian kita semakin bertumbuh dan semakin setia kepada Tuhan. Ya. Kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ke-7. Tapi sebelum kita belajar sekolah sahabat, kita akan berdoa ya. Ya, Pak Nigolan lah bikin doa untuk sekolah sahabat. Boleh? Tanya. Tuhan berkata nabi bahwa semua surga oleh ajaran kemudian terus ke bawah dan ke depan menarian masyarakat kami yang akan menerima belajar segala sahabat yang mata di bagi alam menentukan asa bulan mematusi bulan memulai Tuhan saya koma pas saudara pasari itu sudah angkat jalan tolong sudah sama nusana yang kalau pas ini saya jalan matang yang nanti tiada Yesus Kristus suka berdoa amin. Terima kasih. Pelajaran kita pada hari sahabat ini judulnya apa? Doa praktis. Doa praktis. Berarti ada doa yang nggak praktis. Ada juga doa yang bertele-tele. Yesus bilang di Matius pasal 6, Yesus itu nggak terlalu suka sama doa bertele-tele. Tapi bertele-tele yang dimaksud Yesus itu ibadahnya orang Yahudi. Ya. Gimana cara mereka beribadah orang Yahudi? Mereka pergi ke tempat terbuka, ya. Mereka pergi ke tempat terbuka, mereka berdoa sekeras-kerasnya. Ya, biasanya bisa berbicara dengan Tuhan sekeras-kerasnya supaya dilihat oleh orang-orang bahwa mereka seperti rohani Allah. Ya, kalau hal seperti itu ternyata hal yang tidak terpuji. Melakukan kerohanian hanya ingin dilihat seperti rohani, itu salah ya. Tapi doa praktis itu adalah doa sehari-hari kita di rumah, bangun pagi ya, atau sebelum saya tidur, atau sebelum saya makan, atau sebelum saya beraktivitas, sebelum saya melakukan perjalanan jauh, sebelum atau ketika saya mendatangkan sesuatu. Itulah doa yang praktis. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah kehidupan kita ini penuh dengan doa? Seberapa sering kita berdoa? Atau hanya sesekali kita berdoa
Ya. Seberapa sungguh-sungguh kita berdoa? Seberapa besar harapan Anda akan jawabannya? Apakah Anda berdoa setiap hari atau hanya ketika dalam keadaan darurat? Sebenarnya dilema juga. Kalau orang dalam keadaan suka atau dalam keadaan tidak mengalami permasalahan dalam kehidupan atau mendapatkan sesuatu dalam kehidupan dia, mungkin dia bakal lupa berdoa.